Salam semesta. Apa kabar semua sahabat Master Ong? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan penuh kelimpahan, rezeki, keharmonisan, dan kesehatan yang prima ya. Ketemu lagi dengan Master Ong pada akhir bulan Mei ini, yang rencananya dalam video ini Master Ong akan melakukan prediksi tentang keuangan untuk bulan Juni ya, untuk bulan 6 atau Juni 2025, sebagaimana setiap bulannya Master Ong lakukan ya. Sebelum kita lanjutkan, sebagaimana biasanya Master Ong mengharapkan dukungan dari teman-teman semua untuk melakukan like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang dan semakin banyak orang yang mendapatkan informasi tentang prediksi-prediksi Master Ong ya. Jadi mohon dibantu untuk di-sharekan ke teman-teman kalian semua gitu. Oke, dan kita akan lanjutkan tentunya ramalan ini setelah yang satu ini. Baiklah, sekarang kita akan mulai ya ramalan tentang 12 sio ya. Jadi keuangan dari 12 sio bulan Juni 2025. Jadi ini dalam video ini ada 12 sio ya. Jadi ditonton dari awal sampai habis. Tidak terlalu lama juga ya. Jadi Master Ong berusaha lebih singkat, cepat, dan padat gitu. Oke, kita mulai dengan sio tikus tentunya. Sio tikus di bulan Juni, soal keuangan bagi kita ambil sesi yang pengusaha dulu atau wira swasta ya. Bagi yang berwirausaha atau wira swasta yang punya perusahaan atau punya usaha sendiri gitu ya, pada bulan Juni sebaiknya banyak sekali hal yang harus diperhitungkan di dalam mengambil sebuah keputusan keuangan ya. Jadi jangan cepat mengambil keputusan tanpa melakukan analisa-analisa yang lebih teliti ya. Karena gejolak keuangan di tempat kamu ini akan terasa sekali setelah beberapa bulan mungkin mengalami namanya kestabilan gitu ya. Tapi di bulan Juni nanti ada sedikit kegoyahan di finansialnya karena yang bersifat global gitu ya. Jadi ada permasalahan global yang kemudian berefek dengan perusahaan kamu. Nah, terutama bagi yang mungkin melakukan ekspor barang atau yang sebagainya ya. Jadi ada satu kendala-kendala kebijakan mungkin dari negara atau negara tempat kita mau lakukan ekspor dan sebagainya ya. Nah, jadi ada sedikit goncangan lah. Nah, disinilah perlunya satu analisa, istilahnya pengambilan keputusan yang tidak tergesa-gesa ya. Namun sebenarnya keuangan di bulan Juni untuk sio tikus sangat stabil ya, tidak ada persoalan yang istilahnya membuat satu kerugian atau apapun. Hanya untuk perkembangan perusahaan itu harus lebih teliti lagi karena ada gejolak pasar yang sedemikian rupa yang mungkin akan berpengaruh terhadap perusahaan kamu. Sedangkan bagi karyawan di bulan Juni tidak ada satu persoalan ya, namun mungkin perlu diperhatikan ada pengeluaran yang cukup besar di bulan Juni karena faktor kesehatan ya. Jadi lebih berkaitan dengan faktor kesehatan sehingga ada pengeluaran keuangan yang harus dikeluarkan karena ada masalah di kesehatan ya. Jadi harus diperhatikan di situ saja. Nah, sayangkan ya kalau kita punya gaji, punya salary itu digunakan hanya untuk istilahnya untuk recovery dan sebagainya. Maka kesehatan itu kan bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Misalnya kalau ada gangguan kesehatan, biasanya karena satu hal yang sudah lama gitu ya. Jadi itu tentu saja bisa kita antisipasi. Sedangkan bagi sahabat Master Ong yang bersio tikus yang belum punya pekerjaan di bulan Juni, ada beberapa panggilan pekerjaan untuk kamu yang mungkin salah satunya akan menerima apa yang kamu inginkan gitu ya. Jadi mungkin faktor salary atau sebagainya bisa dijadikan sebagai pertimbangan kedua atau ketiga, karena sebaiknya memang bekerja dulu ya, mencari pengalaman dulu ya, kemudian nanti
baru bisa meningkatkan skill yang kita, tentu otomatis gaji yang kita juga akan meningkat ya. Jadi secara keseluruhan sebenarnya untuk sio tikus itu baik di bulan Juni, namun bagi seorang pengusaha hanya ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yang perlu dikalkulasi lagi secara baik agar tidak terjadi satu kerugian. Oke, demikian untuk sio tikus. Kita lanjut selanjutnya untuk sio kerbau. Ya. Bagaimana keadaan sio kerbau, keuangan sio kerbau di bulan Juni 2025 ya. Di sini ada semacam euforia perayaan ya. Jadi mungkin sahabat Mas Toong yang bersio kerbau yang apa istilahnya mungkin ya di bulan Juni ada rencana membuka usaha atau kayak peresmian usaha gitu ya. Sehingga di situ ada Mas Toong melihat ada euforia kegembiraan ya, karena mungkin launching produk mungkin juga, atau mungkin juga membuka cabang baru, atau membuka satu jenis usaha baru, atau membuka satu apa ya tempat ya, pokoknya sesuatu yang baru lah di bulan Juni nanti gitu ya. Dan itu ternyata sangat menguntungkan ya, sangat menguntungkan karena dari awal saja itu sudah ada apa namanya support, kemudian juga kelihatan pasar juga sangat mendukung, sehingga ketika dimulai satu peresmian itu euforianya luar biasa ya. Jadi ada satu kegembiraan tentu saja karena ada satu peningkatan yang luar biasa dari segi keuangan pun juga akan meningkat ya. Jadi ini bagi yang pengusaha atau wira swasta tentunya. Sedangkan bagi yang karyawan, Mas Toong melihat juga di bulan Juni nanti ada beberapa komisi kamu yang sebelumnya tertahan akan turun gitu ya, akan diberikan oleh perusahaan. Dan juga mungkin ada beberapa bagian komisi atau apalah gitu ya, yang sebelumnya mungkin sudah lama ya kamu menunggunya, tapi akhirnya turun juga di bulan Juni nanti. Ini tentu saja akan menambah kekuatan keuangan kamu di bulan tersebut ya. Tentu saja juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin ya, jangan berfoya-foya atau menggunakan untuk hal-hal yang terlalu konsumtif ya. Sebaiknya mungkin ditabung atau menjadi modal usaha kalau misalnya suatu saat rencana ingin punya usaha sendiri gitu ya. Sedangkan bagi sahabat Mas Toong yang bersio kerbau yang belum bekerja, di bulan Juni nanti juga ada tawaran pekerjaan ya, tawaran pekerjaan dari 1 atau 3 perusahaan yang kamu ramal ya, yang kamu lamar ya, itu ada tawaran pekerjaan ya. Dan memang kalau Mas Toong lihat memang yang ditawarkan itu tidak sesuai dengan apa yang kamu minta, tapi kembali lagi kepada kamunya, apakah kamu mau mencobanya ya. Saran Mas Toong sih sebaiknya mencobanya aja gitu ya, hitung-hitung menambah pengalaman dan mengisi waktu ya, karena sekarang ini juga mencari pekerjaan tidak mudah bukan ya. Demikian untuk sio kerbau ya. Kesimpulannya adalah bahwa di bulan Juni sio kerbau keuangan cukup baik, stabil ya, tidak ada satu gejolak yang berarti ya. Kesehatan juga oke, cuma mungkin di hubungan keluarga harus sedikit diperhatikan. Oke, kita lanjutkan ke sio macan ya. Sio macan di bulan Juni ya sangat perlu diperhatikan, terutama bagi yang punya usaha sendiri, ataupun mungkin bekerja sama, atau misalnya beberapa kamu dengan beberapa teman itu melakukan satu joint venture atau satu kerjasama perusahaan ya. Sangat perlu diperhatikan bahwa Mas Toong melihat ada potensi untuk apakah tidak harmonisan di antara kamu dan mitra-mitra atau partner usaha kamu yang mungkin mereka merasa kayaknya usahanya kurang jalan atau gimana gitu, atau mungkin tidak puas dengan perkembangan perusahaan atau keuntungan perusahaan ya. Jadi sebaiknya mungkin harus segera diselesaikan dengan baik sebelum menjadi bom waktu yang akhirnya bisa meruntuhkan kerjasama kalian ya. Jadi ada potensi konflik di antara partner kerja gitu ya di dalam satu usaha. Namun perusahaan setakat ini cukup stabil keuangannya ya, tidak ada gejolak meskipun ada beberapa produk yang memang gagal di pasaran. Namun keuangan cukup baik ya dalam kondisi keadaan sekarang ini. Bagi sahabat Mas Toong yang karyawan ya, bagi yang karyawan juga sangat penting menjaga kepercayaan dari
kantor ya, dari perusahaan tempat kamu bekerja ya. Bekerjalah dengan jujur ya, jangan terlalu banyak perhitungan ya. Kemudian juga binalah hubungan yang baik dengan sesama teman yang bekerja di perusahaan tersebut ya, sehingga kamunya juga nyaman di dalam bekerja, tidak terjadi satu persoalan-persoalan yang mengganggu gitu ya. Secara keuangan di bulan Juni ya baik-baik saja ya, tidak ada hal yang spesial gitu ya. Namun bagi yang mungkin punya investasi tertentu, misalnya di saham atau apa, ada mendapatkan sedikit dividen atau keuntungan di sana ya. Sedangkan bagi sahabat Mas Toong yang bersio macan yang belum bekerja di bulan Juni, ada banyak kabar baik yang datang gitu ya. Ada tawaran-tawaran pekerjaan yang juga cukup menjanjikan, yang mungkin bisa menjadi satu pertimbangan buat kamunya untuk mengambilnya untuk menjadi pekerjaan kamu ya. Meskipun mungkin itu banyak yang menawarkan kamu itu di luar kota ya, tapi tidak salahnya kalau misalnya kamu bisa mencobanya. Ya, demikian untuk Sio Macan di bulan Juni ya. Kesimpulannya stabil, keuangan cukup baik ya, dan ada perkembangan, cuma perlu diperhatikan kondisi hubungan dengan sesama partner ataupun rekan kerja dan sebagainya. Secara kesehatan juga cukup baik ya. Yang jadi masalah adalah tentang keharmonisan hubungan saja. Kita lanjutkan selanjutnya untuk sahabat Mas Toong yang bersio kelinci ya. Sio kelinci. Sio kelinci terbalik ya. Sio kelinci pada dasarnya di bulan Juni secara usaha cukup baik, karena ada beberapa hal yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya berhasil juga gitu ya. Mungkin kamu sudah lama merencanakan sesuatu yang ingin kamu lakukan di usahanya kamu, mungkin itu pengembangan dari produksi kamu, atau membuat lini usaha yang baru, atau membuat satu produk baru, atau mungkin kamu punya rencana untuk ekspansi sesuatu yang baru ya, tetapi karena beberapa waktu yang lalu selalu terkendala dengan hal-hal tertentu yang mungkin membuat itu belum bisa dilaksanakan. Nah, di bulan Juni ternyata adalah satu keadaan yang cukup tepat untuk bisa menjalankan apa yang menjadi rencana kamu. Secara keuangan cukup baik, stabil ya, usaha perusahaan cukup stabil keuangannya. Namun di akhir bulan ada sedikit pengeluaran yang cukup besar, terutama untuk untuk beberapa karyawan yang mungkin punya sedikit masalah, yang akhirnya perusahaan harus mengeluarkan ekstra biaya untuk mereka gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang karyawan ada kesempatan untuk dipromosikan di bulan Juni oleh perusahaan. Kemungkinan kamu akan naik pangkat atau naik jabatan atau berpindah dari satu divisi ke divisi yang lain, namun lebih baik gitu ya. Artinya ada peningkatan, dan tentu saja di sini juga ada penambahan salary atau penambahan gaji gitu ya. Dan ini akan membuat kamu semakin baik secara keuangan ya di bulan Juni. Sedangkan buat yang belum bekerja ya, yang bersio kelinci ya, di bulan Juni ada beberapa tawaran pekerjaan, dan sekaligus juga ada yang ditolak ya. Jadi mungkin kamu mengajukan beberapa lamaran pekerjaan, dan sebagian ada yang ditolak, sebagian juga ada yang diterima ya. Namun sayangnya memang yang ditolak itu adalah yang sebenarnya menjadi prioritas kamu, yang ingin kamu ambil gitu. Sedangkan yang diterima malah yang bukan bidangnya kamu atau sesuatu yang menjadi targetnya kamu ya. Tapi semua kembali kepada kamunya lagi, apakah ingin mengambilnya, melanjutkannya lagi atau tidak. Oke, demikian untuk sio kelinci di bulan Juni 2025. Selanjutnya sio naga ya. Sio naga ya. Sio naga di dalam usaha, di dalam perusahaan sangat penting diperhatikan tentang hubungan kamu dengan partner kerja kamu, atau kolega kamu, atau mungkin investor yang sekarang ini bekerja sama dengan kamu ya. Pastikan keharmonisan kamu dengan mereka ya. Jangan ada satu hal-hal yang menyebabkan ketidakpercayaan atau menyebabkan keraguan atas proyek-proyek yang akan kalian jalankan ya. Mas Toong melihat bahwa kalian sedang merencanakan proyek yang cukup besar, yang menelan biaya yang cukup besar, mengeluarkan satu modal yang cukup besar ya. Nah, di sini perlu diperhatikan adalah
hubungan kamu dengan para investor gitu ya. Para investor kelihatannya masih ada keraguan-keraguan di dalam hati mereka, dan ini yang harus kamu selesaikan. Secara keuangan cukup oke ya di bulan Juni, tidak ada problem, tidak ada masalah gitu ya. Hanya masalah keraguan ini harus segera diatasi. Terus selanjutnya adalah untuk yang karyawan. Yang karyawan, Mas Tong melihat ada persoalan hubungan kamu dengan bos kamu ya. Kelihatannya belakangan ini kamu sering mengalami satu miskomunikasi dengan bos kamu ya, yang akibatnya menyebabkan bos kamu juga sempat marah gitu ya, sempat kesel dengan sikap kamu. Mungkin ada hal yang mereka harapkan kamu bisa bekerja dengan lebih baik, tapi ternyata kamunya punya pemikiran yang berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh atasan kamu ya. Selesaikan secepatnya, karena kalau tidak mungkin hubungan ini akan menyebabkan kamu juga berakhir hubungannya bekerja di perusahaan tersebut ya. Nah, selanjutnya buat yang belum bekerja juga di bulan Juni, buat yang Shio Naga itu ada perkembangan yang cukup baik. Ada beberapa job yang kamu terima ya. Meskipun itu berupa proyek-proyek tertentu yang mungkin jangka waktunya pendek gitu ya, misalnya kontrak atau gimana, kontrak kerja gitu ya. Tapi itu sesuai dengan apa yang kamu mau gitu ya. Jadi tentu saja ini akan membuatkan kamu di bulan Juni juga mempunyai satu penghasilan yang lumayan untuk kehidupan kamu gitu. Secara keseluruhan Shio Naga cukup baik di bulan Juni, cuma ada persoalan-persoalan seperti yang tadi Mas Toong sebutkan. Kita lanjutkan lagi ke Shio Ular ya. Shio Ular ya. Shio Ular di bulan Juni penuh dengan semangat, penuh dengan harapan ya. Kelihatannya kamu sudah mulai sangat mulai lebih pede, lebih yakin pada diri kamu sendiri ya, lebih lebih mantap lah dengan keputusan yang sudah kamu ambil dalam usaha kamu untuk melanjutkan usaha yang selama ini kamu agak sedikit bermasalah gitu ya, terkendala mungkin di modal, mungkin di produknya yang kurang laku dan sebagainya. Jadi kamu akhirnya berani mengambil keputusan bahwa saya harus melanjutkan ini sampai berhasil gitu ya. Jadi ada satu semangat, satu harapan di dalam diri kamu yang membuat kamu semangat gitu. Nah, keuangan memang sedikit terhambat atau kurang lancar, dan juga agak sedikit tersendat ya, karena memang banyak produk yang kurang laku dari usaha kamu ya. Namun pada pertengahan bulan ke atas itu ada satu perkembangan, mungkin dari semangatnya kamu itu membuat produk-produk itu akhirnya bisa dicarikan jalan keluar untuk bisa laku lagi gitu ya. Nah, kemudian bagi yang karyawan tidak ada suatu persoalan yang berarti dalam kerjaan kamu sebagaimana bulan kemarin ya. Biasa-biasa saja ya, kamu masih sibuk dengan rutinitas bekerja ya, dan juga secara keuangan baik-baik saja. Namun di akhir bulan ada sedikit gangguan di kesehatan yang harus diperhatikan, yang kalau misalnya kamu lalai mungkin itu bisa menyebabkan kamu harus mengeluarkan sejumlah uang untuk kesehatan kamu gitu ya. Sedangkan bagi yang belum bekerja di bulan Juni, harap bersabar dulu, karena ada banyak ramalan yang kamu lamar itu belum menerima kamu untuk bekerja di sana ya. Namun Mas Tong melihat di pertengahan bulan nanti ada 1 atau 2 perusahaan yang tertarik dengan proposal kamu atau lamaran pekerjaan kamu, dan mudah-mudahan nanti di bulan Juni ini kamu udah bisa bekerja, atau setidaknya di bulan Juli nanti ya. Nah, secara keseluruhan keuangan sedikit melambat ya. Ada kendala-kendala seperti yang tadi Mas Tong sebutkan, namun banyak perkembangan di pertengahan bulan ke atas gitu ya, dan semoga semuanya lebih baik lagi. Kemudian kita lanjutkan lagi ke Shio Kuda ya. Shio Kuda di bulan Juni di dalam usaha kamu itu memang penuh dengan dilema ya, penuh dengan dilema. Kamu berusaha untuk istilahnya memperkuat lagi lini perusahaan kamu, namun di satu sisi omset juga agak sedikit menurun ya, dari memang terjadi penurunan ini sudah beberapa waktu yang lalu gitu ya. Jadi otomatis kan apa yang kamu lakukan itu agak terbalik dengan apa yang kamu terima gitu ya. Jadi belum memberikan satu buah hasil yang baik gitu ya. Jadi masih jauh lah di bawah ekspektasi kamu yang kamu harapkan bahwa
usaha ini akan berjalan lebih baik lagi, tapi ternyata belum memenuhi apa yang kamu harapkan. Meskipun demikian bukan berarti usaha ini tidak jalan, cuma memang agak melambat ya. Mungkin kamu perlu memikirkan tentang inovasi atau ide-ide baru ya, atau mengundang orang-orang yang lebih mengerti untuk diajak kerjasama dalam usaha kamu. Secara keuangan memang tidak terlalu masalah karena struktur keuangan kamu cukup oke, cukup baik gitu ya, dan modal kamu juga masih terjaga dengan baik. Dan buat yang bekerja dengan orang lain atau seorang karyawan, ada satu persoalan yang sedang terjadi di dalam pekerjaan kamu yang berkaitan dengan istilahnya apa yang ditargetkan oleh atasan kamu ya. Kelihatannya atasan kamu kurang puas dengan kinerja kamu beberapa waktu belakangan ini, dan mereka ingin kamu lebih meningkatkannya lagi karena biasanya kamu tuh mendapatkan banyak sekali istilahnya keberhasilan di dalam proyek, tapi belakangan ini memang kamu sepertinya sedikit kurang semangat gitu ya di dalam menjalankannya. Nah, ini harus dirubah agar kamu bisa tetap baik prestasinya di perusahaan tersebut, dan tentu saja itu akan berpengaruh terhadap keuangan kamu. Sedangkan bagi yang belum bekerja di bulan Juni, buat yang Shio Kuda akan mendapatkan banyak job yang baik dan tawaran pekerjaan ya. Coba diteliti lagi dengan baik mana yang cocok dengan kamu, mana yang baik buat masa depan kamu ya. Secara keseluruhan kesimpulannya Shio Kuda di bulan Juni cukup baik ya, meskipun tadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kita lanjutkan lagi ke Shio Kambing ya. Shio Kambing. Shio Kambing di bulan Juni memang agak sedikit di dalam usaha atau di dalam perusahaan kamu mengalami ketidakseimbangan ya kelihatannya ya. Jadi produksi yang kamu cukup banyak, tapi ternyata pemasarannya itu menurun gitu ya. Jadi terjadi penumpukan barang-barang ya, yang kamu pun juga sedikit kewalahan ya, dan kewalahan untuk memasarkan produk tersebut karena faktor-faktor saingan ya. Jadi usaha kamu ini terpukul atau tersaingin oleh perusahaan-perusahaan sejenis yang mungkin mereka lebih kuat di marketingnya atau keuangannya dan sebagainya gitu ya, sehingga ada pelemahan di dalam beberapa lini usaha kamu atau produk-produk kamu ya. Kecenderungan ini memang menyebabkan keuangan kamu itu sedikit melemah ya, dan mengurangi keuntungan yang kamu peroleh di bulan Juni nanti ya. Mudah-mudahan ini hanya sifatnya sementara ya. Sedangkan bagi yang karyawan kelihatannya kamu akan ada promosi jabatan atau ada tugas-tugas yang diberikan untuk keluar kota ya. Mungkin itu menjadi satu tugasnya kamu, atau itu ada satu promosi jabatan ya, tapi tentu saja ini akan meningkatkan keuangan kamu juga. Sedangkan bagi yang belum bekerja di bulan Juni ada tawaran pekerjaan yang memang tidak sesuai dengan apa yang kamu mau, tapi semua kembali lagi kepada kamunya apakah mau menerimanya atau tidak gitu ya. Secara keseluruhan Shio Kambing di bulan Juni cukup ya, masih bisa dibilang cukup stabil lah ya, meskipun sebagai seorang pengusaha itu ada penurunan ya, namun belum menyebabkan kerugian bagi usaha kamu ya. Jadi masih bisa dianggap oke, meskipun itu harus segera diperbaiki gitu. Kita lanjutkan lagi untuk Shio Monyet ya. Shio Monyet kelihatannya kamu harus mulai berani mengambil tindakan yang lebih drastis di dalam usaha kamu ya. Kelihatannya kamu harus lebih berani mengambil sikap untuk memulai sesuatu yang masih menjadi keraguan kamu ya. Kelihatan kamu masih ragu untuk melangkah ya. Mungkin apakah bidangnya itu tidak sesuai dengan apa yang kamu kuasai, atau memang bidangnya itu kelihatannya terlalu banyak pesaingnya sehingga kamu ragu gitu ya. Jadi usaha kamu seperti jalan di tempat ya, karena kamu sendiri tuh masih ragu untuk lebih berani mengambil satu tindakan atau pelaksanaan tentunya ya. Jadi ini akan menyebabkan
kinerja perusahaan memang agak sedikit terganggu karena kamu sendiri itu masih penuh dengan keraguan. Jadi segera selesaikan keraguan kamu supaya perusahaan juga bisa berjalan dengan baik gitu ya. Keuangan perusahaan cukup stabil meskipun di bulan Juni ada penurunan dibanding bulan lalu ya, namun masih oke karena belum menyentuh yang namanya kerugian gitu ya. Sedangkan bagi yang karyawan kelihatannya kamu akan pindah kerja bulan depan ya. Kelihatannya kamu sudah yakin untuk pindah kerja. Mungkin kamu pikir kamu tidak punya masa depan atau ingin mengejar karir yang lebih baik di perusahaan lain ya. Jadi kelihatannya kamu sudah membulatkan tekad untuk pindah kerja ke perusahaan lain gitu ya. Mudah-mudahan itu akan meningkatkan keuangan kamu secara lebih baik gitu. Sedangkan bagi yang belum bekerja, harus bersabar ya. Di bulan Juni kelihatannya yang kamu lamar itu, yang kamu usahakan untuk kamu dapat itu belum mendapatkan jawaban ya, belum ada jawaban untuk ditolak atau diterima. Jadi masih menunggu gitu ya. Jadi harap bersabar saja. Secara keseluruhan ya cukup oke lah ya, kalau masih dibilang oke gitu ya. Nah, namun tetap harus diperbaiki seperti apa yang tadi Master Ong sampaikan. Kita lanjutkan ke sio ayam. Ya, sio ayam bagi yang wirausaha atau wira swasta atau yang punya perusahaan ya, perlu berhati-hati. Kelihatannya ada sejumlah problem di dalam usaha kamu yang menyebabkan kerugian di bulan Juni ini ya. Kelihatannya ada kegagalan produksi ya. Jadi ada produk yang salah produksi, kemudian kelihatannya ada semacam masalah di karyawan kamu di pabrik gitu ya. Mungkin pegawai ada satu persoalan-persoalan yang menyebabkan di pertengahan bulan nanti itu ada kerugian yang cukup signifikan buat usaha kamu ya, dan ini perlu diperhatikan sehingga tidak terjadi ya, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Jadi perlulah dievaluasi lagi lini dari produksi ya. Jadi ini persoalan lebih di bagian produksi. Kemudian bagi yang karyawan, kamu sepertinya belakangan ini kurang konsen dalam pekerjaan kamu ya, kurang fokus gitu ya, dan kelihatannya kamu akan mendapatkan teguran atau mungkin protes atau satu peringatan dari bos kamu ya, bahwa kinerja kamu ini cukup menurun beberapa waktu yang lalu ini ya, dibanding sebelum-sebelumnya. Jadi coba diperbaiki sehingga tentu saja itu tidak akan mengecewakan atasan kamu atau perusahaan. Juga ini akan menjamin keuangan kamu lebih baik gitu ya. Kalau sampai misalnya nanti bos kamu itu tidak puas, kemudian dia melakukan PHK, kan ini akan membuatkan kamu menjadi dalam suatu situasi yang buruk gitu ya. Jadi coba diperhatikan tersebut. Sedangkan bagi yang belum bekerja, di bulan Juni nanti sio ayam akan mendapatkan pekerjaan ya, bahkan 2 atau 3 tawaran pekerjaan yang bisa kamu pilih sebagai karir kamu ya. Secara keseluruhan ya, memang sio ayam perlu memperhatikan lebih serius di bulan Juni nanti ya. Ya, selanjutnya kita ke sio anjing ya. Sio anjing di bulan Juni banyak perkembangan yang cukup baik ya di dalam usaha kamu. Ya, kelihatannya ada banyak produk-produk kamu yang sebelumnya tidak jalan dan di bulan Juni sudah mulai sudah mulai bagus di pasaran ya, yang tentu saja atau diminati di pasaran, sehingga tentu saja ini akan meningkatkan omsetnya kamu ya, meningkatkan keuangan kamu secara keseluruhan dari usaha kamu ya. Dan tetap dipertahankan semangatnya ya, apalagi di akhir bulan nanti ada satu lonjakan istilahnya omset yang cukup signifikan, yang cukup besar dibanding bulan-bulan sebelumnya ya. Tentu saja ini akan mendongkrak keuntungan dari perusahaan. Dan sedangkan bagi yang karyawan, kelihatannya kamu akan mendapatkan promosi jabatan atau mungkin peningkatan karir ya di bulan Juni. Sepertinya kamu akan ditingkatkan statusnya. Mungkin kalau yang karyawan tidak tetap jadi tetap, yang tadi sudah tetap akan ditingkatkan mungkin jadi kepala manajer atau apalah gitu ya. Pokoknya ada satu perkembangan daripada karir kamu di bulan Juni. Sedangkan bagi yang belum bekerja di bulan Juni juga ada pekerjaan yang kamu peroleh ya,
yang sesuai dengan apa yang kamu harapkan dan gaji yang kamu harapkan ya. Dan ini tentu saja menjadi satu kabar yang baik buat kamunya. Dan secara kesimpulannya, bulan Juni adalah bulan yang sangat bagus sebenarnya buat sio anjing ya. Banyak perkembangan-perkembangan, banyak harapan-harapan yang terwujud. Oke. Terakhir adalah untuk sio babi ya. Sio babi ya. Sio babi di dalam usaha kamu cukup lancar ya. Kelihatannya di bulan Juni nanti ada beberapa perusahaan yang ingin ajak kerjasama dengan usaha kamu ya, yang untuk memperluas lagi jangkauan usaha kamu gitu ya. Dan modal yang diturunkan juga cukup besar ya. Jadi kelihatannya memang akan terjadi semacam kerjasama lah ya. Ada beberapa perusahaan yang ingin kerjasama dengan usaha kamu untuk pengembangan produk kamu jauh lebih berkembang lagi, lebih baik lagi gitu ke depannya. Nah, ini tentu saja akan membooster atau meningkatkan keuntungan perusahaan kamu ya. Maksudnya kalau dikelola dengan baik ya tentunya. Dan jangan juga terlalu cepat euforia ya, jadi harus dipertimbangkan dengan baik-baik ya, apakah ini benar-benar adalah satu hal yang baik untuk ke depannya, perkembangan yang baik untuk masa depan perusahaan kamu atau gimana gitu ya. Jadi harus diperhatikan secara baik ya. Sedangkan bagi yang karyawan ya, kelihatannya kamu akan melakukan banyak perjalanan ke luar kota atau ke luar negeri atau ke tempat lain yang ditugaskan oleh perusahaan ya, sehubungan dengan jabatan baru yang telah diberikan oleh perusahaan kepada kamu. Jadi ada kenaikan jabatan yang membuat kamu tuh harus sering pergi ke luar kota atau ke luar negeri untuk menyelesaikan pekerjaan kamu tersebut. Dan tentu saja ini akan meningkatkan pundi keuangan kamu sendiri ya. Jadi gaji dan sebagainya tentu saja ada satu peningkatan. Sedangkan bagi yang belum bekerja, harap bersabar ya. Kelihatannya lamaran kamu belum istilahnya sepenuhnya diterima oleh perusahaan yang kamu inginkan gitu ya. Mungkin di bulan depan mungkin jauh lebih baik lagi ya. Nah, secara kesimpulannya buat sio babi ya sebenarnya bagus ya di bulan Juni. Satu perkembangan yang luar biasa yang tentu saja secara keuangan itu akan meningkatkan keuangan kamu tersebut gitu. Demikian sahabat Master Ong, ramalan prediksi keuangan bulan Juni untuk 12 sio di dalam video ini. Dan sekali lagi Master Ong tekankan ya, ini sifatnya hanyalah general, hanya 50% energi yang diambil untuk istilahnya dibaca. Jadi bisa saja ada sahabat Master Ong yang cocok, ada juga yang enggak, ada yang sesuai, ada juga yang enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya ingin lebih pasti memang harus konsultasi secara langsung dengan Master Ong ya, DM Master Ong di Instagram ya. Memang konsultasi berbayar karena Master Ong konsultasi secara profesional ya, untuk istilahnya menggunakan tarot dan untuk terawangan gitu ya. Jadi lebih pasti kalau misalnya personal reading itu lebih pasti, sehingga kita bisa menganalisa apa yang kurang dari diri kamu, apa yang lebih dari diri kamu gitu ya. Oke, demikian isi video kali ini. Tanpa berlama-lama dan tetap support Master Ong dengan melakukan like, share, komen, dan subscribe, serta menyalakan tombol notifikasinya sehingga akan diberikan pemberitahuan oleh YouTube setiap kali Master Ong mengupload video baru. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam semesta.